Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nafakul Heri dengan NIM 4004225650083 dari Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep boolean dan operator logika. Nah, di sini kita harus mengenal boolean dulu. Boolean adalah konsep dan program yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true sama dengan benar dan false salah. Nah, nilai ini sering muncul saat kita membandingkan suatu, misalnya 5 lebih besar dari 3, nah menghasilkan true. Nah, sedangkan 2 lebih besar dari 10, nah menghasilkan false atau salah. Nah, untuk membuat keputusan yang lebih kompleks digunakan operator logika, teman-teman, seperti and bernilai true jika semua kondisi benar, or bernilai true jika salah satu kondisi benar. Nah, not membalikkan nilai boolean dan true menjadi false atau sebaliknya. Nah, dengan boolean dan operator logika, program dapat mengambil keputusan lebih detail sesuai kebutuhan. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Misalnya nih, kita mempunyai X sama dengan 5. Nah, si 5 ini kan lebih besar dari 3 dan si 5 ini lebih kecil dari 10. Nah, berarti benar teman-teman, karena dua-duanya ini benar. Nah, sedangkan 5 lebih besar dari 3 dan 5 lebih besar dari 10. Nah, yang ini kan yang salah ya teman-teman. 5 lebih besar dari 10. Nah, di sini kan ada or atau gitu. Berarti ini teman-teman bernilai true, bernilai benar teman-teman. Nah, sedangkan ini not 5 lebih besar dari 3, kan di sini ada notnya ya teman-teman. Berarti salah teman-teman. Oke. Nah, di sini ada if, else, dan else, dan kombinasi kondisi. Nah, di struktur untuk mengambilkan keputusan dalam program, nilai 75 if nilai lebih besar sama dengan 90. Nah, apa sih itu if, elif, dan else? Nah, if itu memeriksa kondisi pertama jika benar blok kode dijalankan. Nah, elif digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi sebelumnya salah dan ada lebih dari satu, teman-teman. Else dijalankan ketika semua kondisi salah. Nah, cara program semua itu mempunyai cara program memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu, teman-teman. Oke ya. Nah, kombinasi menggunakan and or not gitu, teman-teman. Nah, di sini ada umur nih 20 dan sama dengan umur harus sama dengan 20, teman-teman. Berarti dibolehkan ya teman-teman, atau benar jika if umur lebih besar dari 80 dan izin, maka boleh menyetir, teman-teman. Ini kan lebih besar dari 18, berarti boleh menyetir. Sedangkan else print nih. Sedangkan else berarti tidak boleh, teman-teman, gitu ya. Nah, kita lanjut ke flowchart sederhana. Nah, apa sih itu flowchart? Nah, flowchart adalah diagram alur yang memudahkan kita untuk memahami logika program berjalan. Nah, di flowchart
chart ada seperti oval, persegi panjang, belah ketupat. Di sini juga ada panah-panahnya teman-teman. Nah, apa sih ini yang oval, kotak, belah ketupat? Nah, di sini oval dipakai untuk ketika memulai atau selesai. Nah, sedangkan persegi panjang menunjukkan proses. Misalnya nih, input atau perhitungan teman-teman. Nah, sedangkan belah ketupat menunjukkan cabang atau kondisi benar atau salah. Nah, ini cabangnya teman-teman, ke sini. Nah, panah ini menunjukkan alur logika teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah flowchart kita bantu membayangkan alur sebelum menuliskan program sebuah kode teman-teman gitu. Oke, berarti kita langsung praktek aja ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita ke diagram ini ya teman-teman, namanya aplikasinya, webnya Draw.io. Di Draw.io teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa peta ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini bundar ini bisa adalah tombol start. Sedangkan ini juga bisa diarahkan ya teman-teman. Nah, contohnya bisa diarahkan di sini, kemanapun ini bisa diarahkan teman-teman. Di sini juga ada persegi panjang untuk menanyakan misalnya berapa umurmu gitu teman-teman. Nah, ini ada perbandingan ya teman-teman. Ketika ada perbandingan ya teman-teman, ini adalah umur harus lebih besar dari 20 tahun. Jika kurang dari 20 tahun maka tidak boleh masuk. Nah, kita harus membuat ini teman-teman. Saya akan membuat peraturan memasuki kedai yang minimum. Kedai yang mengharuskan umur lebih dari 20 tahun gitu teman-teman. Saya akan membuat rencana gitu teman-teman buat project kali ini. Nah, jika kurang dari 20 tahun maka tidak boleh masuk teman-teman. Nah, jika lebih dari 20 tahun nih, apakah Anda sudah registrasi? Nah, jika belum, jika sudah, Anda boleh memasuki teman-teman. Nah, jika belum, maka Anda tidak boleh memasuki. Maka Anda harus registrasi dulu teman-teman. Teman-teman ingin melakukan registrasi terlebih dahulu atau tidak teman-teman? Kalau tidak, ini alurnya ke sini, maka Anda tidak boleh masuk. Nah, sedangkan ingin registrasi berarti saudara bisa langsung registrasi teman-teman ke meja sebelah. Nah, setelah registrasi teman-teman juga bisa setelah registrasi teman-teman boleh masuk. Nah, gini teman-teman. Oke. Nah, kita di sini simpen ya teman-teman.
Nah teman-teman, sekiranya segini ya teman-teman di draw ayo petanya. Nah sekarang kita akan membuat project ketentuan masuk kedai ayam Bali gitu teman-teman, yang mempunyai ketentuan minimum umur harus 20 tahun. Dan kita juga bisa menambahkan ya teman-teman, kita juga bisa menambahkan khusus cowok gitu ya teman-teman. Kita tambahkan saja khusus cowok. Ini di sini, nah ini di sini. Ulang ya teman-teman. Saja nggak apa-apa. Nah, apakah ada laki-laki? Nah, terusnya kita buat variabel ini. Nah, jika iya maka jika tidak, di sini aja teman-teman. Jika tidak, maka ke sini teman-teman. Jika tidak, maka Anda tidak bisa memasuki ya teman-teman. Jika iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah umur teman-teman. Tidak. Nah, di sini tidak. Iya. Nah, nah ini teman-teman, sekiranya gini aja ya teman-teman. Oke, kita akan membuat save ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita langsung ke Scratch aja ya. Nah di Scratch ini kita juga mempunyai variabel apa? Blok pemrograman. Itu juga ada if dan else. Seperti yang sudah saya singgung tadi, jika pemrograman ini,
jika if, maka jika if jika benar, else jika salah gitu ya teman-teman, kalau bahasa lebih mudahnya. Nah, di sini kita juga mempunyai operator teman-teman. Nah, di sini juga ada operator kurang dari, sama dengan, tambah. Nah, di sini juga ada seperti kurang, kali, bagi, terus lebih kecil. Nah, masih banyak lagi teman-teman. Dan di sini juga ada operator dan, atau not. Nah, di sini saya juga sudah membuat teman-teman, membuat pemrograman yang isinya where do you want to drive. Nah, jadi isinya gini teman-teman. Berapa sih umur yang kamu boleh mengendara? Berapa sih umur yang boleh mengendara di suatu negara seperti Afrika, Meksiko, India, dan Afrika, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman, di sini juga harus ada variabel ya, teman-teman. Di sini variabel, kita harus membuat variabel dulu, teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah membuat nih. Nah, sini jika yang sudah saya bilang tadi, yang udah saya bilang tadi, if country, jika negaranya Afrika, maka usianya lebih besar dari 16, teman-teman. Jika semisal nih kita usia kita lebih kecil dari 16, kita langsung di sini teman-teman, you can drive. Berarti langsung ke else-nya teman-teman, nggak if-nya nggak menjalankan program ini, you can drive, tapi menjalankan program yang else ini, teman-teman. Nah, sama juga yang Meksiko, teman-teman. Nah, di Meksiko ini, jika usianya kurang dari 17 atau lebih besar dari 17, maka kamu dapat berkendara. Nah, beda halnya dengan jika kamu usianya lebih besar dari 15, boleh mengendara, tapi you can drive with parallel agreement. Nah, berarti kamu harus ada dampingannya, teman-teman. Nah, beda halnya jika usianya kurang dari 15, maka di sini nih. Maka kamu dapat kamu bisa berkendara mobil parallel supervision. Nah, jika kamu dari ketiga ini tidak mencukupi, berarti kurang dari 14 tahun, maka kamu tidak boleh berkendara, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Kita kan sudah menentukan nih negara mana yang mau dicek. Jika kita tidak mencari dari salah 4 ini, beberapa negara ini, maka kita langsung ke sini, teman-teman, langsung ke else.
data is not available for this country. Nah, berarti sistemnya ini nggak semua bekerja teman-teman. Nah, kita langsung praktekin aja ya teman-teman. Nah, kita langsung aja deh yang Meksiko. Nah, kita ke yang dasar dulu ya teman, yang ke else. Ini kan perintahnya lebih besar dari 14 ya. Jika saya lebih besar, sebentar ulang ya teman-teman. Jika saya ketik 14 nih, soalnya 14 masih ini teman-teman, masih nggak bisa. You can drive, berarti tidak boleh berkendara teman-teman. Nah, kita coba lagi. Kita ini deh ke 15, soalnya lebih besar dari 14. Nah, ini berarti sistemnya langsung ke sini doang teman-teman. Nah, oh ya, saya lupa. Tadi kan saya bilang ke Meksiko ya. Nah, berarti kita sistemnya ini langsung nih cari negara mana nih yang sudah ditentuin. Negara Afrika kah? Terus India kah? Prancis kah? Nah, kita jika minta program cari yang Meksiko nih, berarti programnya langsung ke Meksiko teman-teman. Nah, jika kita nyari ke India, maka programnya langsung nyari ke India teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Meksiko. Nah, tadi kan udah 15. Kita 16 ya teman-teman. Berarti 16. Berarti langsung di sini teman-teman. Sistemnya ini langsung berhenti di sini teman-teman, di if ini umur lebih besar dari 15 teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang lebih besar dari 17. 18 ya. Berarti nah, di sini juga salah. Soalnya salah memasukkan data, teman-teman. 18. You can drive. Nah, berarti sistemnya ini langsung ke sini teman-teman. You can drive. Nah, jika kurang dari 17, 15 dan jika umur kurang dari 15, maka Anda tidak bisa mengemudi teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, coba kita cari ini teman-teman, else yang ini tidak bisa data tidak ditemukan ya teman-teman. Jika kita mencari di Indonesia nih, nah di sini kan nggak ada negaranya. Ini kan Prancis, India, terus Meksiko, terus Afrika. Nah, kita coba nih Indonesia. Misalnya kita 20 tahun. Nah, berarti kan di sini kita nggak nyantumin data di Indonesia teman-teman. Kecuali kita nyantumin data di Indonesia, maka sistemnya akan nge-detect ya teman-teman. Nah, di sini kan nggak ada. Berarti langsung ke else. Else-nya ini teman-teman, data tidak ditemukan. Data negara tidak ditemukan. Nah, di sini teman-teman. Langsung ke bawah. Oke. Nah, paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke
ke Python ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita udah di Python ya teman-teman. Aku akan jelasin dari awal bagaimana sambil jalan ya teman-teman. Nah, kita pertama-tama perlu ini teman-teman. Negara mana yang mau di survei ya teman-teman. Nah, di sini saya menginput where do you want to drive? Afrika, Meksiko, India, atau France, atau Prancis. Nah, aku juga menginput variabel user age atau usia pengguna. Nah, di sini aku juga menambahkan int. Nah, int ini adalah sebuah kode ya teman-teman dari variabel untuk menanyakan sebuah angka ya teman-teman. Kalau kita menanyakan sebuah nama alfabet itu mungkin beda lagi teman-teman, pemrogramannya teman-teman. Nah, di sini saya juga menginput how old are you, berapa umurmu gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Aku sudah membuat ini teman-teman, jika if country berarti jika negaranya Amerika, berarti if usianya lebih besar atau sama dengan 17, maka you can drive. Kamu bisa berkendara, teman-teman. Nah, beda cerita lagi jika umur Anda kurang dari 17, maka sistem ini langsung ke else, teman-teman. Nah, else ini memerintahkan untuk mengeluarkan you can drive, berarti Anda tidak bisa berkendara, teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. If ini jika if-nya negara Afrika, teman-teman, maka sistem ini langsung bekerja, teman-teman. If umur pengguna lebih besar atau sama dengan 17, maka bisa berkendara, teman-teman. Beda lagi jika else-nya kurang dari 17, maka you can drive, berarti Anda tidak bisa berkendara, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke negara Meksiko. Jika negara Meksiko jika alifnya negara Meksiko, maka if user age lebih besar atau sama dengan 18, maka langsung di print, sistem langsung ngeprint you can drive, kamu bisa berkendara. Nah, jika ngoutput umur kurang dari 18, berarti misal nih kita ngoutput umur 17, maka sistemnya ini ke elif, berarti sistem ini ke elif, berarti ini teman-teman ke yang 16, maka ini kan lebih besar dari 16 atau sama dengan teman-teman. Nah, berarti kita sistemnya langsung berhenti di sini aja, teman-teman. You can drive with parental adjustment. Nah, jika umurmu memasukkan kurang dari 15 atau lebih besar dari 15, maka kamu bisa berkendara with parental supervision. Nah, jika if ini semua gagal, maka langsung ke else, teman-teman. You can drive, teman-teman. Oke. Kita lanjut.
kita lanjut ke negara India, teman-teman. Nah, di sini India sama seperti negara Afrika, teman-teman. Jika if-nya lebih besar atau sama dengan 18, maka sistem ini langsung bisa ngeprint you can drive. Nah, sebaliknya jika memasukkan umur kurang dari 18, maka sistem langsung ke sini teman-teman, ke else. Maka sistem langsung ngeprint you can drive. Oke, teman-teman, kita lanjut ke negara selanjutnya. Kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara Prancis. Nah, kita negara Prancis ini agak sama seperti Meksiko ya, teman-teman. Jika alifnya Prancis, maka if user egg lebih besar dari 18 atau sama dengan 18, maka sistem langsung ngeprint you can drive, kamu bisa berkendara. Nah, atau elif user egg lebih besar dari 15 atau sama dengan 15, maka sistem langsung ngeprint you can drive with supervision. Nah, berarti di negara Prancis ini kamu bisa berkendara di atas atau sama dengan 15 tahun, teman-teman. 15 tahun itu sudah boleh berkendara mobil, teman-teman. Berkendara gitu, teman-teman. Atau else atau kurang dari 15, maka sistem langsung ngeprint you can drive. Kamu tidak bisa berkendara di negara Prancis, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke negara selanjutnya. Selanjutnya ini jika kita memasukkan data yang salah, teman-teman. Data is not unavailable for this country. Data yang tidak dimasukkan di negara di sini, teman-teman, di negara awal. Nah, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Cek gimana. Oke. 30. Coba. Nah, kita what do you want to drive? Nah, kita langsung ke else ini dulu ya, teman-teman. Apakah jika kita memasukkan data yang tidak ada, apakah ke-detect teman-teman atau tidak? Itu ya. Kita memasukkan Indonesia. deh. Nah, data is not available for this country. Nah, kita harus memasukkan data ke 4 data negara ini ya, teman-teman. Nah, kita ulang. Oke. Kita ulang. Kita ambil Prancis deh. Nah, di Prancis ini kan ini kita coba umur di bawah 15 dulu ya, teman-teman. Berarti 14 deh. Berarti data is not available for this country. Nah, berarti kita harus di sini saya salah. Kita harus menggunakan huruf yang sama, teman-teman. Seperti data ini, teman-teman. Jika F-nya besar, kita harus menggunakan F besar juga, teman-teman. Maaf. Kita ulang. French. Kita 14. Nah, kita nggak bisa berkendara, teman-teman, di bawah 14 tahun. Lain halnya dengan kita di atas 15 atau 18 tahun, teman-teman. Kita coba ya, teman-teman, kita ulang. Di 15 dah, kan boleh 15. Salah, maaf, teman-teman. Salah.
Kita coba 15 tahun. Oh, tadi saya memasukkan spasi juga teman-teman, maaf. Nah, you can drive with supervision, berarti sistemnya ini hanya berhenti di sini teman-teman, di Elif ini. Kita coba lagi yang di atas 18. Ya teman-teman, nggak apa-apa. You can drive berarti sistemnya ini cuma berhenti di sini doang teman-teman. Di sini, nah di sini di print you can drive. Nah, selebihnya berarti sistemnya tidak membaca ini teman-teman. Oke ya. Nah, mungkin segitu aja project kali ini ya teman-teman. Sekiranya ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf.